Oke bro, makasih udah dateng ya. Sama-sama. Iya, iya. Jarang-jarang kan ada pakar mau datang ke tempat sederhana seperti Biasa saya kita, gini kan. biasa kita hanya player biasa aja. Oh, player anda player ya? Ya player di lain Oh iya, iya. bukan di sisi yang itu. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa juga. Iya, ngomong-ngomong biasa juga. Kalau kita kilas balik, pertemuan kita sangat-sangat tidak biasa ya. Harusnya Ada sih sangat-sangat biasa ya. harusnya sih jadi suatu hal yang biasa, tapi karena ketemunya di momen yang saking biasanya dan kita nggak nyangka ternyata ada sedikit klop malah jadi berlanjut gitu. Iya, karena yang pertama saya mohon maaf dulu ya. Karena pertama saya baru sadar, lebih tepatnya disadarkan bahwa kayak pribadi saya bukan buat semua orang. Iya, kita waktu itu lagi ada di lapangan Gersang ya, di tengah-tengah Jakarta Panas, Utara gitu. nggak ada apa. Itu tidak ada atapnya, menonton olahraga yang juga sangat niche waktu itu ya. Jarang sih. Iya, nyampe. Iya, saya juga datang sebagai solo player. Iya, saya player juga, tapi saya solo suka. Iya, jadi dan saya kalau ingat saya mendengar kicauan burung gitu kan, sebagaimana berkerompol Ya, gitu, dari sebuah kru yang menurut saya sudah kompak begini kan. tiba-tiba terucap ada dua kata ya. Iya, One Piece kayak, hah? One Piece? Mana One Piece? Kayak apa gue baca orang gue. Ditunjuk-tunjuk aja sih. Iya kan, oh bang mau nggak bisa, oh enggak bang, terus gue kayak anjir, apa gue udah jadi abang-abangan ya? Balik-balik ke ibu kota jadi abang-abangan kan? Oh ini bang kalau One Piece bang, gue bro, One Piece bro. Ya, lalu Gue jadi jadi panjang sih. juga bang gitu. Dari situ mulai ngalir lah. Iya itu ngalir kan. Lu gimana lu nonton, lu baca, udah emang gak ada remnya gue kan? Atau apa? Oh enggak, gue main kartu TCG-nya. Ada TCG ya? Iya, itulah. Awalnya. Iya lah, lalu kita malah Jadi berkesinambungan gitu ngobrol, kan. harusnya kita fokus ke pertandingan malah jadi fokus ke yang lain. Iya, iya. Bahas yang lain tapi ya Iya, itu kan menjadi masuk top 10 nakama momen juga kan. Iya, udah buat gila sekarang. banget. Iya, tapi iya, jangan terlalu pede, ntar bakal saya update terus. Top 10 nakama momen saya. Betul. Iya, jadi kalau bisa kasih tahu One Piece TCG gitu, oh, anjir. Kita pertama mungkin dari TCG-nya dulu ya. TCG dulu ya. TCG itu kan trading card game. Jadi game kartu yang harusnya kita pakai ataupun kita gunakan itu untuk kurang lebih trading lah atau kita sharing sama temen, entah itu kita tukeran kartu atau bermain dengan temen, itu sih. Oh, tapi intinya Clash gitu ya, Glut ya. Betul. Kebanyakan dipakainya tuh untuk clash, untuk gelut. Iya, karena di kepala gue TCG itu adalah segala macam yang lagi diperjualbelikan maraknya gitu kan. Dengan harga-harga yang fantastis juga gitu kan. Betul. Jadi Apal- awalnya gue pikir ini apa tuh namanya, elit sekali ini kan nyampe ada yang harganya segini. Gue Iya. sebagai kaum jelata gitu, apakah gue bisa menikmati bro sebenarnya TCG ini nih Ya, pada ke hakikian. dan bagusnya ini TCG ini sebetulnya untuk semua kalangan sih. Sangat baik buat didengar. Untuk teman-teman yang emang suka koleksi, Hmm? tapi untuk kita yang untuk memainkannya secara bagaimana permainan itu dibuat pun juga bisa gitu. Kita nggak Oh. harus beli yang itu kan untuk yang koleksi berarti sesuatu yang langka, Hmm? sesuatu yang banyak disukai orang, Iya, banyak dicari. iya. Itu kan akan menjadi suatu hal nilai yang akan tinggi gitu. Tapi Ah. untuk kita yang untuk memainkan kita nggak harus mencari yang seperti itu. Oh, Kita bisa oke. main untuk di rarity yang di bawah-bawahnya. Tapi menurut itu bakal mengganggu permainan nggak bro? Ah, Sebagai orang yang sebagai gue pengennya kayak dulu tuh, gue pengen ngalahin tuh abang gitu kan. ya, Iya gitu. Tapi abang ini punya kartu 5M gitu. ya. Itu Itu nggak ngaruh sama nggak sekali. ngaruh juga ya, itu pure estetik aja ya. Yang saya sangat Betul. hargain juga sebenarnya sih. Ya, Iya, saya di situ. iya, Dan iya, untuk iya. permainan TCG kebanyakan ini tuh ya di situ sih. Oh, nggak ada kayak, oh kartu gue 5M, berarti gue bisa menghapus semua kartu lo gitu. Enggak ya, bro. Nggak ada. Nggak ada ya. Kita Nggak semua ada. sama di mata Dewa TV. Sama semua Iya, dicat ya. iya. Semua itu udah terpampang di efek kartunya pokoknya itu. Nggak ada plastik kan. Nggak ada hashtag di situ. Nggak ada. Baik, 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 baik. Berarti kalau gue boleh tanya, kan kita berangkat dari TC gitu. Iya, Iya, kalau itu konsep yang dipakai, berarti ada banyak tuh kan, bukan cuma wah, One Piece ya. banyak banget. Kalau gua tuh dulunya tuh mainnya tuh Yu-Gi-Oh. Coba yang tahu Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, Ya, Yu-Gi-Oh dulu gitu, apa tuh namanya, istilahnya itu melatih kelicikan kita gimana caranya buat main dan gak ketahuan. itu satu. Dari cepu, ya, iya. Yang kedua di Indonesia Yu-Gi-Oh tuh jadi kayak gerbang buat anak-anak
sepantaran kita tuh tahu apa itu TCG, apa itu permainan kartu. Berarti itu pelopor bro ya pada Ya, masanya. jujur saya juga pertama tahunya itu dulu. Iya juga. Berarti kita ketahuan umurnya nggak beda jauh. Ya, boleh lah. Iya, saya apa tuh namanya masih main di di mana satu ronde tuh orang jalan paling sekitar 5 sampai 10 detik. Ya, taruh tes. Iya, sekarang saya lihat turnamen terbarunya kok 5 menit. Belum habis. 5 menit. Itu baru satu player. Belum gantian. Belum gantian. Saya nonton aja gitu kan kayak sidang. Oke, baik. Pas gantian sama lagi. Gantian. Oh udah selesai. Udah habis. Tapi ya itu gila lah. Gitu. Kenapa lo bisa berkesinambungan ke One Piece gitu bro? Bukan lebih enak membaca bro? Oke lah. TCG itu untuk mengetahui satu kartu kita harus membaca kan. Baik. Hobinya tuh membaca. Ikro lah. Cuman kalau terlalu banyak, akhirnya banyak yang berselingan antara satu efek dengan efek lainnya. Oh, Inilah oke. One Piece pada saat itu jadi TCG yang baru dan akhirnya dia efek-efeknya tuh masih simple lah. Karena kebaruannya itu Nggak mungkin baru main langsung kompleks orang kabur lah. kabur kan. Mama aku takut. Mau baca, aduh ini apa tulisannya keriting banget. Bahasa Inggris juga kan? Aduh. Atau diterbitkan? Sekarang tuh kalau One Piece official di Indonesia dua-duanya. Oh Baik yang Inggris baik, maupun yang Jepang. terbuka ya. Emang udah ini sangat Jadi udah mengerti. dikasih pilihan langsung lah. Iya, memandai. Seperti itulah. Oh berarti jujur lu pindah dari yang sehingga lu bisa balik lagi esensinya buat menikmati permainan yang lebih Ya, baik bro ya. betul. Jadi interaksi antar pemainnya tuh masih lebih berasa lah. Oh karena sama-sama baru mulai. Betul. Sing. Satu. Dua memang di mekanismenya jarang ada negasi, tapi kita bisa mengcounter ataupun menahan dari serangan lawannya itu. Oke. Berarti kalau ngomong TCG berarti ada musuh yang harus dikalahkan ya. Iya, Iya betul kan? dong. Gimana caranya kita ngalahin itu bro? Oke, kalau misalnya kita udah masuk ke permainan, pasti yang pertama kita mau omongin tuh goals permainannya. Iya, Bagaimana kita bisa menang gitu. betul. Di sini ada yang namanya live, sebagaimana di TCG lainnya. Ya. Nah, untuk TCG One Piece ini, sistematis live-nya itu tergantung dari leadernya. Jadi setiap leader tuh belum tentu punya live yang sama. Apakah leader ini melambangkan kita sebagai pemain? Jadi kalau leader hancur, habis permainan. Nah, di sini enggak. Oh, enggak. Tapi ketika leader itu diserang, kita ngambil satu live. Live kita berkurang. Dan setelah live kita habis, kemudian musuh ngasih final blow atau satu serangan lagi yang nggak bisa kita tahan, baru di situ kita kalah. Oke, berarti ada berapa live yang kita punya? Di sini tergantung dari leadernya. Ada yang 5, ada yang 6. Normalnya lah, iya. Normalnya sih, basicnya sih 5 awalnya. Atau kalau gitu berarti kita bisa masuk ke leader nih. Leader yang bro pakai itu biasanya siapa sih? Kalau saya sih milih leader ini sesuai sama karakter yang saya sukain di One Piece-nya. Oh, aduh. Saya bukan player yang kompe yang mau cari leader yang jago. Berarti nggak LARPing ini ya, nggak role action. Wah pada One Piece nih, coba gue lihat. Karena kan emang ada ya, setiap player beda-beda. Kebetulan Iya. saya tipe yang emang mau nyari, leader yang saya suka, baru saya kembangin nanti. Kartu yang bisa saya. Ya, bisa bilang Anda sebuah idealis. Hampir. Karena saya juga. Ya, Coba kalau boleh tahu tuh bro. oke, Wah, ini decknya bro ya di bawah ya. Ini sih deck bisa dibilang deck ala kadarnya. Ala kadarnya. Dan memang bener ala kadarnya. Jadi leadernya pun bener Ini decknya biasa. semuanya itu. Ini decknya sepanjang ini bro, atau ini kayak bagian dari beberapa deck? Oh, enggak, ini emang satu deck. Oh satu deck. Oh, Satu deck ada limitnya 50. besar sekali ya. Ya, ini karena pakai double sleeve. Jadi Oke. ada lebih bervolume lah. Oke. Nah, kalau saya di sini Coba saya pengen tebak dulu leadernya siapa gitu ya. Coba saya main, saya kasih karakteristik, kalau bro bilang benar berarti saya maju terus. Oke. Coba ya misalnya. bisa. Bajak laut. Bukan. Pasti. Wah, kelihatan antek-antek gitu ya deh. Oke, tidak. Sipil.
Bukan. Bukan. Berarti bukan karakter Junaka ya. Berarti satunya berarti ya penjaga gerbang keadilan. Betul. Angkatan laut. Angkatan laut. Angkatan laut. Iya. Jabatan tinggi? Eh, Apa kroco? tinggi enggak, kroco enggak. Wah, berarti di tengah-tengah ya. Berarti ada kesinambungan cukup lama gitu tuh. Punya haki. Sekarang punya. Sekarang punya. Berarti dari from zero to hero-nya. Udah bisa nebak kok. Dan kalau ngomong Udah hero itu kalau ngomong hero itu pastinya saya familiar dengan karakter hero angkatan laut. Ya. Iya, cuman hero angkatan laut ini pangkatnya bisa dibilang udah menembus batas kan. Jadi Ya. mungkin tengah kan. Ya. Nah, berarti anak didiknya. Tahu Iya, tempat saudara nih. ketahuan deh. Iya, gue Satu karakter di ada gue anak didiknya. Ya. Cuman kalau yang di ya sih. Tapi itu sangat niche yang sebelah. Jadi saya ambil yang lebih populer aja, Kobe. Betul. Iya. Kobe. Coba kita liatin Kobe-nya tuh. Kobe. Nanti saya zoom gampang Iya. lah. Iya. Wah, Kobe yang lagi struggling ini ya. Ya. Jadi pas dia udah di Sword. Sword. Iya. Apa namanya? Unit spesial rahasia Betul. untuk menyelidiki ya. Menyelidiki apa yang ada udang di balik batu ya. Tidak terafiliasi dari angkatan laut. Ya. Kenapa? Jadi kalau Kobe itu mainnya tuh gimana, bro? Kalau lu boleh deskripsikan. Oke, pertama kita dari kartunya dulu ya. Iya. Kan kalau di TCG One Piece nih ada, kalau bisa saya sebut tuh 4 jenis kartu dulu. 4 jenis kartu. Pertama itu kartu leader, Kartu leader. kayak Kobe ini. Kedua kartu karakter. Karakter. Ketiga kartu event. Kartu event. Yang keempat kartu donnya dong. Dunia. Donnya itu Mencangkup berarti alam-alam yang ada di dunia One Piece ya. don itu Seperti lebih domain kayak energinya. energi. Energi yang bisa kita pakai untuk kita ngeplay karakter di setiap turnnya nanti. Baik. Berarti setiap play itu perlu energi. Yang saya asumsi ini terbatas. Terbatas. Sangat terbatas. Dan bagaimana kita mengalokasikan energi? Iya. Ini Nggak banyak saya asumsi energinya sekitar 3 atau 4 energinya sih ada setiap 10. setiap putaran atau satu putaran Setiap kita putaran nanti ada pertambahan. pertambahan. Tapi maksimalnya 10. 10 itu bisa saya pakai di putaran pertama? Nggak mungkin. Nggak mungkin karena baru Langsung mulai. selesai dong. Iya, harus langsung nggak bisa ya. Ini terlalu cepat. Ini. Oh, berarti saya asumsi karena di pertama medannya belum banyak kartu yang bertebaran. Betul. Sehingga tidak ada utilitas buat perlu energi sebanyak itu. Ya. Iya, sebagaimana gitu. Oke, berarti ada aturan berapa kartu yang bisa kita taruh dalam satu putaran? Kalau jumlah kartu yang bisa kita taruh dalam satu putaran tuh nggak ada maksimal. Yang penting don kita mencukupi untuk memainkan kartu tersebut. Oke, coba saya ibaratkan dengan logika saya yang sangat sederhana ya. Kita mulai set back 60 halaman ke sini kita ambil. Kita ambil dulu. Sebagaimana lagi main remi. Ya. Kita ambil berapa? 5 kan? 5. 5 dengan saya bilang energi ada 10 nih. Energi ada 10. Ada 10. Di turn pertama kita cuma dapat 1 energi. Cuma dapat 1. Betul. Putaran kedua, Turn kedua dari 1 energi kita dapat tambah 2. tambah 2. Jadi 3. Dan seterusnya. Seterusnya. Nah, berarti bisa bilang tidak permainan ini tidak bisa melebihi ronde 10. Bisa, tapi ya akan sangat alot kalau udah kayak gitu. Dan itu berarti- tidak lumrah. Dan itu berarti sudah di titik yang permainan yang kurang sehat lah sebagai ada sesuatu yang tidak. Antara Anda atau saya ini. Siapa yang nggak ngerti main kita? Ya, Oke, baik. Dan kartu leader ini otomatis terpapang pada permulaan atau Betul. harus kita benar? Kalau misalnya leader dia udah langsung terpapang di awal. Oke, baik. Nah, dari leader ini juga dari kartu leader dan karakter itu ada warnanya yang membatasi full card yang bisa kita bawa. Baik. Ini warnanya berarti merah nih. Ini campuran merah sama hitam. Oke. Jadi kita bisa bawa full kartu yang dari merah maupun dari hitam. Itu aja. Tapi Berarti saya nggak bisa bawa hijau gitu ya? nggak bisa. Oke, karena mereka tidak bisa terafiliasi dalam dunia semesta manusia yang tidak masuk akal. Ini buat para konteks ya. Kok nggak sama kelas nggak bisa naruh imo di sini ya? Iya. Jauh. Terus saya nggak bisa naruh siapa yang kira-kira nggak masuk akal. Berarti saya anggap ini merah ini bajak laut?
Merah ini lebih ke kalau di sini tuh Atau- nanti deh. Oh nanti ya, nanti. Pokoknya Boleh. di sini tuh dia kan melambangkan kebebasan gitu. Oke, Jadi begitu tidak sekedar fraksi ya, Iya. cuman hati nurani setiap Nah. karakter itu sendiri. itu yang saya suka di sini, dipikirin dari leadernya ini masih ada efek-efeknya sesuai bagaimana di ceritanya, di cerita One Piece. Kayak gimana? Kalau Kobe apa? Contoh Kobe, ketika kita main kartu ini, normalnya ketika baru ditaruh kita nggak bisa langsung nyerang kayak Yu-Gi-Oh ataupun Pokemon. Oke. Tapi kalau misalnya di One Piece, dia tuh pakai aturan ketika ditaruh dia nggak bisa langsung nyerang. Tapi untuk si Kobe ini, dia punya efek di mana kartu dengan tipe sword itu bisa langsung menyerang karakter lawan di turn di mana dia baru dimainkan. Oh, karena sword itu tidak terdeteksi pada mata umum ya. Gitu lah. Dimana kan yang lain tuh harus nunggu ikut aturan. Iya. Dia nggak mau. Iya, kita Dia di langsung atas nyerang aja. aturan, bro ya. Iya. Special forces ya. Spesial. Tapi tetap terbatas, cuman bisa nyerang karakter. Karakter nggak bisa Karena nyerang kapten ya. nggak bisa langsung nyerang leadernya. Oh iya. Kalau nggak rusak ya Gitu. gamenya. Oh berarti saya boleh asumsi asal kalau karakter-karakter sword yang lain selain Kobe itu punya sinergi yang bagus ke Kobe itu sendiri. Betul. Hah? Betul. Tepat nggak? Tepat. sangat bersinergi lah. Iya kayak apa tuh namanya kaptennya sendiri X-Drake. Iya. Iya padahal kalau di sword dia bukan nyandang kapten ya. nyandang kapten. Iya. Cuman ini kartu kapten karakter. Iya. Iya. Sejauh ini baru ada Ada berapa tuh kartu sword? leader. Kalau kartu sword sih sekarang udah banyak ya. Banyak Jadi full lah ya. cardnya udah banyak. Mungkin pas di awal dia rilis full cardnya dikit sehingga ya secara kejagoannya tuh di permainan kurang lah untuk kita bisa bikin strategi yang aneh-aneh. Tapi makin banyak full cardnya, jadi kan pilihan kita untuk bikin strategi itu makin banyak. Bisa kita mau aggro di awal atau kita mau nahan di awal, nanti di akhir baru kita tahu-tahu manggil karakter banyak. Ya itu kan bisa juga. Oke, ngomong-ngomong strategi nih bro ya, kan tadi ada sinergi tuh, kita bisa mainin sama kartu lain. Iya. Dan apa tuh namanya, saya asumsi setiap putaran kita ambil kartu. Iya. Betul atau tidak? Ya. Jadi kalau tipikal, saya bisa bilang ini kayak kartu kapten tipe sword lah ya. Ya. Iya. Dia tuh tumpuan strateginya tuh di mana? Apakah dia yang berafiliasi memanggil banyak kartu, atau dia menaikkan damage, atau dia kalau lu bisa bilangin lah tipikal kalau ke orang main Kobe itu apa sih? Kalau itu kan warnanya dua dia, Ya, merah dua sama ya. hitam. Merah sama hitam. Nah, kalau merah ini identik dia dengan aggro. Agro, apa itu agro bro? Aggro tuh jadi agresif mainnya. Agresif. Di don kecil dia udah bisa nyerang banyak. Ya, apalagi Bisa itu kan. langsung nyerang. Ya. Tadi yang kayak dibilang bisa dari awal Ya, diserang kan? Itu. Terus yang kedua, black, hitam. Black, Kalau yang hitam ini dia bisa biasanya mainin dari trash. trash. Jadi sinerginya adalah Atau kumpulan kartu yang udah dibuang dari permainan ya? jadi strateginya adalah kita mainin karakter yang bisa manggil dari trash dan yang dipanggil ini bisa langsung nyerang karakter lawan. Oke, sehingga Gitu sih. berarti bisa dibilang deck ini nih ada sedikit tumpuan untuk membuang kartu. Ya. Dari tangan ataupun betul. deck atau Dari tangan sih lebih tepatnya. Karena kalau misalnya dari deck nanti tangannya banyak, OP malah. waduh. Nggak balance. Saya jadi ingat karakter X-Drake yang dijadikan yang di karakter angkatan laut yang dihina-hinakan sehingga dia Itu keluar menjadi dia. sampah masyarakat atau bajak laut. Itu dia. Cuman dia bisa kembali kapanpun untuk menyerang. Luar biasa. Luar biasa emang bikinnya. Emang ini tuh jadi istilahnya tuh bikin sinerginya bagus lah dengan ceritanya. Ya itulah yang mungkin bikin saya sampai sekarang tuh masih kalau mau main One Piece aja. Simple. Oh baik ya, itu yang menyentuh Anda secara hakiki gitu ya. Itu sih. Apakah Anda bisa bilang sebagai penggemar One Piece ini kayak justru memudahkan kita untuk menyukai ke game ini? Karena mereka menghargai hal-hal kecil seperti tadi. Itu sih salah satunya ya. Iya kan? Yang saya suka. Semesta yang sudah ada dibuat dan itu kayak diambil bits-bitsnya yang hanya pembaca ataupun pemaham yang paham kayak YTT aja gitu. Dan itu diaplikasikan sebagai bagian dari game ya. Betul. Itu yang saya suka sih. Tadi Anda bilang ada kartu apa lagi tadi? Event? Ada event sama don.
Oke, event itu bisa coba saya tebak lagi itu kayak sebagai macam kejadian yang terjadi di alur cerita gitu ya? Ya. Coba ada Ini- contoh kartu event nggak? Ini ada salah satu contohnya. Apa nih? Ini Honesty Impact. Honesty Impact. Ah, momen Kobe Momen keluar Kobe. keluar haki raja ya. Keluar hakinya, hancurin batu segede pulau. Segede pulau. Untuk menyelamatkan satu awak kan? Iya. Ah, iya. Di mana itu? Aduh, itu salah Momen satu. banget Itu saya, wah, air mata netes tiba beberapa gitu Di kan. deck ini mungkin saya bisa nggak bawa kartu ini. Cuman karena nilai kesinambungannya ini dengan Kobe, kayaknya nggak mungkin saya nggak bawa. Oh, berarti secara pandangan bro sendiri ini kurang masuk dari gameplay yang bro biasa main ya? Masuk, tapi sekarang udah banyak kartu lain yang bisa ngegantiin Oh, yang ini. bisa ngegantiin dan bahkan bisa menambahkan Ya. utilitas lebih. Iya. Cuman karena, wah masa nggak Nggak pakai Honesty Impact, kurang lengkap dong Kobe. Gitu. serangan yang saking kuatnya ini langsung pingsan Kobe-nya habis pakai ya. Habis Coba kalau bisa dibacain ini apa bro fungsinya? Ini bahasa Jepang nih. Iya, karena kita jujur-jujuran aja ya. Iya, nggak apa-apa. Lebih gampang nemuin kartu Jepang di Indonesia. Oke, karena persebarannya lebih banyak ya. Ya, karena kita di Asia, jadi istilahnya tuh distributornya dari Jepang langsung ke kita. Oke. Kalau misalnya yang Inggris, itu dia biasanya dikhususkan distribusi untuk yang daerah Eropa. Oke, baik. Berarti secara server distribusian kita ini masih condong ke Jepang ya? Ya, Oke. makanya lebih mudah lah. Coba kalau bisa dideskripsikan ini kan ini apa nih? Ini event ini bisa menimbulkan efek apa terhadap game? Oke, jadi pertama itu dia cost-nya 6 di sini. Cost-nya 6, Cost-nya 6, kita harus ngeres 6 don ya. untuk main kartu ini. Baik. Efeknya adalah di main phase kita bisa target satu kartu musuh itu kurangin powernya 4000 satu karakter musuh. Oke, berarti oke. Selam permanen. Di turn itu. Oke, baik. Kemudian efek keduanya untuk karakter yang powernya di bawah 6000 itu bisa kita hancurin satu. Oke, berarti antara lu berkurang nyampe lemah banget atau enggak lu hancur ya? Jadi setelah dilemahin dihancurin. Oke. Biasanya gitu. Kan tadi 4000 tuh ya? Iya. Tapi misalnya- kalau dia di bawah 6000 hancur. Enggak, jadi kita efeknya tuh berkesinambungan. Target satu karakter musuh kurangin 4000, Ya. terus target satu kartu musuh yang powernya 6000 ke bawah hancurin. Oh, 2 targetnya berarti ya? Jadi bisa 2, bisa ke 1. Oh, pilihan kita aja. Misalnya kita mau ada kartu musuh yang kuat nih, Kuat powernya nih. 10.000. 10.000. Kita kurangin 4.000, kan jadi 6.000, Iya. kita hancurin langsung. Oh, bisa gitu juga. Bisa target 2 berkesinambungan saya suka kata-katanya itu. Jadi tidak eksklusif ke satu efek ke satu kartu ya. Itulah. Iya, bisa boom gitu kan 2 kali Efeknya ya. simple, sederhana, mudah diaplikasikan. Sebagaimana serangan haki gitu. Iya. Yang kita pukulnya di sini, nyampainya bisa di sana gitu kan. Jadi secara fisik mentalnya juga kena Bisa ya. kena. Musuh kan misalnya punya yang power 10.000, dia udah ngeluarin pakai don berapa, tapi Susah dengan- tuh kan, susah nggak secara langsung buat ngeluarin power 10.000 tuh. jujur pada Pada saat, saat sekarang ini kalau saat sekarang mungkin udah mulai agak Udah mudah mulai ya. mudah ya. Cuman pada saat kartu ini Dikeluarkan. keluar kan, wah itu susah sih. Mungkin itu kali itu tumbul baliknya ya. Iya. Sebagaimana game berkembang, kartu pun juga harus Iya. berkembang. Itulah. Oh, ini kartu event. Ini kartu event. Oke, tadi Satu berarti kita lagi. udah ada kartu hero, Itu leader, kartu leader, kartu event, kartu sama ada apa lagi Ini kita ambil? karakter. Karakter. sama don. Don. Bacanya gimana? Don. Don. Fajar. Hah? Apa Don. jatuh? D A W N kan? DOEN. DON. Oh, Don. Don. Bos ya. Ya. Iya. Kan biasa tuh kalau kita ngelihat di komik suka ada kayak kata-kata yang keluar tuh tulisannya. Iya. Ya. Dadadang. Nah, gitu. kayak gitu. Iya. Menggambarkan kayak gitu. Bong. gitu kan. Oke. Itu kartu don. Dari kartu karakter dulu lah. Wah, kebetulan ditarik Nah, ini sahabat semati ya. Ini kartu sinergis dari awalnya si Kobe ini keluar, inilah kartu yang sinergi dengan dia. Paling Oh, sinergi. berarti keluar barengan ya? Betul. Oke. Jadi ini Helmepo, Ya. cost-nya 6, power 7.000. Dia itu warnanya black, hitam. Sebagaimana kartu black yang lain, dia pasti mainin trash. 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 Tumpukan kartu Yang udah
selesai kita gunakan. Iya, baik. Tapi bisa kita daur ulang lagi. Oke. Jadi efeknya dia itu discard satu kartu, draw satu kartu, terus panggil dari trash kartu Yang kartu sword, cost-nya 8 ke bawah. Oke. Dari tumpukan buangan. Dari tumpukan Dan buangan. dimana efek dia ini dari awal adalah untuk membuang kartu. Ya, Berarti kalau kartu yang kita buang itu kartu swords, bisa langsung kita panggil lagi. Kita panggil lagi. Itulah. Baik. Dan ini efeknya sekali pakai ya? sekali pakai. Oh. Dan yang dipanggil tadi dia akan baliknya ke bawah deck, nggak balik ke trash lagi. Oke, berarti cuman sementara pemanggilannya. Ya. Berarti saya bisa asumsi ini kartu ini buat putaran ke depannya masih tetap di Medan Ya, kah? Dan itu masih. efeknya bisa dipakai lagi? Nggak, itu saat ditaruh aja. Oh, saat ditaruh aja. Dan energi tadi yang seperti dibilang buat manggil dia tuh perlu energi. Perlu. Oh, Perlu 6 don. perlu 6 don. Ya. Nah, berarti kita bisa nyambung ke don nih. Ke don. Don, apa tuh don, Bro? Jadi don ini kartu mungkin kalau teman-teman pernah main Ya. ataupun tahu, Ya. contohnya di Duel Master, terus di Digimon, itu juga ada pakai energi. Cuman kalau Digimon dia kan digeser-geser energinya ketika dia sudah sampai ke wilayahnya lawan baru ganti turn. Oke. Kalau di sini enggak. Jadi kita dari awal itu untuk pemain yang main pertama kita bakal dapat 1 don. Untuk pemain yang kedua kita langsung dapat 2 don. Tapi untuk di putaran selanjutnya dua-duanya sama dapatnya itu 2 don. Jadi istilahnya tuh turn pertama saya dapat 1 don. Turn kedua saya dapat 2. 2 don. Turn ketiga nih. Saya kan dapat Dapat tambah 2 don. 2. Jadi saya punya 3 don. 3. Nanti selanjutnya punya 4. Terus Gitu ke terus. 4 lagi. 4, 5, 6, 7, 8. Berarti seiringnya putaran berlanjut sebagai layaknya energi nambah, don juga nambah. Betul. Oke, energi itu buat buat memakai kartu. Ya. Cuman kalau don itu buat pakai. Ya ini, don ini energinya. Oh, don itu energinya. Ya. Oke, baik. Jadi dia bakal stay di arena. Untuk ngegunainnya itu kita bukan ngebuang donnya, tapi kita miringin aja, rest. Tandanya Udah dipakai. Oh, baik. Ntar buat putaran ini ya. Ntar Ya, putaran depan kita di putaran selanjutnya ketika Kita lurusin opening lagi. main phase dia lurus lagi, bisa kita pakai lagi. Baik. Ini emang lucu banget sih ini stop waktu lagi meninggal ya. Emang semua kartu donnya gini? Enggak. Ini Dasarnya tuh ini cuma preferensi tulisan bos doang. aja ya. Preferensi Iya. bro aja ya. Kebetulan karakter yang saya suka di Bajak Laut itu Usopp. BTW ini favorit saya kedua lah di Straw Hat. Tapi ntar itu sih kita bahas lah, kontroversial. Enggak. Atau episode berikutnya. Itulah. Oke, berarti udah nih kartu event, kartu leader, kartu karakter. Bukan, betul kan? Kartu, Iya. kartu event, kartu karakter, kartu leader, kartu don, atau energi, Iya. dan area. Oke, kita masuk ke area. Kita masuk ke area nih. Berarti kan kita nanti mungkin bisa ditambahin gambarnya nanti. Oh iya, ntar saya tambahin, gampang. Saya Jadi punya areanya tuh pasti sweatshop. ada deck, Ya. ada area deck zone, terus nggak jauh dari deck zone di belakangnya pasti ada trash zone. Trash zone, Terus di sini ada leader zone. leader zone. Di belakangnya leader zone tuh ada don. Ada Don. buat kita mainin donnya itu. Di Don atau belakang. energi? Ya. Oke. Karena sepertinya leader sangat identik dengan energi sebagai Ya. skillnya ya, buat aktifin skillnya ya. Ada karakter yang pakai don, ada leader yang pakai don juga. Oke. Jadi biar bisa kelihatan dari musuh, biasanya dikasih urutan. Ini ada Oke. don, ini leader, Kalau kita depannya karakter. makanya sangat tidak masuk kalau kita baru mulai udah langsung pakai sebuah energi tadi ya. Betul. Karena don aja baru 1 kan ya. Ya. Iya, baik. Nah. Jadi layoutnya tuh, ntar saya tambahin lagi ya. Jadi layoutnya tuh karakter leader ditaruh di samping bahkan ya. Jadi di tengah banget. Jadi kalau misalnya ini sama anggap aja ada lawan di situ ya. Misalnya ini saya main nih. Ini decknya di sini, Deck ada di sini. di belakangnya ini trashnya. Trash, oke. Leader kita anggap di tengah di sini. Berarti waktu belum main harusnya trash kosong kan? Trash kosong. Oke. Leader dari awal udah ada nih. Udah ada Terus saya draw 5 ya. draw 5. Saya draw 5. Waduh, lucu banget. Nih, saya draw 5.
Oke. Energi saya baru satu kan. Nah, di sini ketika mulai Ya, dapat ambil satu dulu. doang. Ya, Oke, tapi karena ini sword, dia bisa nyerang, cuman nggak ada yang diserang juga. nggak ada yang diserang. Nggak ada karakter, iya, jadi belum bisa. Jadi pertama kita miringin, Miringin, terus kita bisa panggil satu karakter ataupun pakai satu event yang cost-nya itu satu. oh, itu efek dari kobinya. Enggak, ini syarat dari kartu untuk kita bisa mainkan. Oh, Misalnya oke. ada satu, kita miringin satu, Oke, panggil. panggil. Ada berapa slot di sini di bawah kartu leader ini? Maksimal Buat- itu buat menuhin medan saya. maksimal itu ada 5 karakter. 5 ya? Maksimal Jadi- 5 karakter. 5 begitu. Ya. Oh, jadi ini saya ada satu, saya panggil, misalnya saya panggil nih abang dengan kulit tan ya. Ya, Ada namanya Ripple. apa sih? Enggak deh. Ada namanya? Ripple. Oke, namanya Ripple. Terus saya habisin Nah, giliran saya. ya selesai. Gantian musuh main. Sangat simpel, sangat mudah. Musuh main terus misalnya saya main Sebelum itu, apa? sebelum main kan kita ada yang namanya life point. Life point. Nah, di sini Kobe itu punya 4 life point, ada di pojok kanan bawah. Oke. Ah, ini 4 ada 4. poinnya. Nah, jadi ada di sini 4. Oke. Ada life pointnya. Oh, ini. Ya, Ini kayak ibaratnya aja lah ya. ya. 4 life point. Jadi kalau Kobe terserang, ini berarti hilang satu. Ini ambil ke tangan. Ini kartu. Iya. Yang nentuin life point itu kartu apa siapa? Kita juga? Enggak. Apa Itu acak? Acak. kita acak. Oke, baik. Berarti game pun tahu kalau wah ini kita lagi terserang nih. Berarti kita lagi tidak baik-baik saja kan? Ya. Kita bisa ambil kartu life point. Ya. Iya, jadi dijadikan unit kartu juga. Ya. Dan kita pun ketika leader kita diserang ataupun karakter kita diserang, kita bisa menahan serangan itu. Menahan serangan pakai ripple ini misalnya. Misal pakai kartu di tangan, kan di Oke. sebelah kirinya itu ada Ada apa? tulisan plus 1000. Ada, Oh iya. ini ada Mana nih? counter. Oh iya, ada counter nih. Ya, Nggak semua karakter punya tapi ya. nggak semua karakter Kebetulan punya. Misalnya nih, Abang Ripple nih punya nih, tapi dia kan nggak di tangan. Punya. Nggak. Anggap aja ada Abang Ripple kedua di tangan nih. Kalau si Kobe diserang, Oh, diserang. ya. Misalnya dia diserang dengan power 5000, kan dia powernya 5000. Kalau untuk power yang sama dia tetap masuk. Oke, masuk. Tujuan kita adalah extend power itu. Oke, berarti Lebih. misalnya dan itu bisa bertubi-tubi terus saya taruh atau cuma Bisa. satu aja yang defense? Bisa bertubi-tubi. Oke, berarti kalau power kalau power yang nyerang itu nggak boleh sembarangan ya, harus Saudi menyamai power karakter yang diserang. Bisa sama atau lebih. Oke, tapi nggak bisa di bawah. Kalau di bawah bisa, Tapi nggak masuk. oke, mungkin tuh kayak masuk ke gameplay yang lain ya. Ya, itu Iya, itu ada strateginya tuh. Iya, itu mungkin masuk ke kelas master kelasnya gitu. Oke, kita tadi balik ke nyampe mana tadi? Tadi counter. Oh ya, mau counter ya. Iya. Jadi misalnya diserang, saya bisa keluarin, misalnya saya taruh rifle bang boom, jadi dia 6.000. Iya. Berarti bisa antara serangannya bisa jadi bisa nggak masuk kan? Iya. Oh, oke. Cuma misalnya nyerang powernya tinggi nih 7.000, saya bisa taruh lagi nggak? Kayak bank Bisa gitu. taruh. Nah, Bisa. kan masih 7.000, Iya. kurang 1.000 lagi. Oh iya, betul. Boom. Nah, Serangan nggak masuk, life point saya nggak berkurang, cuman konsekuensinya 3 kartu tangan saya ini harus masuk ke graveyard. Betul. Oh, tapi berhubung ini sword kan malah untung nggak sih masuk ke graveyard? ada untung ada rugi. Oh, ada rugi ya lah. Kalau ada Tidak ada yang absolut. Tergantung POV kita gimana. betul. Jadi ini sangat-sangat baru buat saya sih gameplay kayak gini. Kalau dibalik lagi yang background saya yang dulu banget sih main Yu-Gi-Oh pada sangat simple. Kan? Iya, ini masih kayak bisa dibilang ini tahun keberapa bro beredarnya ya? Oh, tahun ini tahun ke 2 kah? 4 kayaknya. 4 lah ya? 4? Oh, oke. Berarti sudah mungkin udah lebih berkembang dibanding kalau Kobe generasi kah? Ini pas tahun ke-3 berarti. Ketiga ya? Tahun ke-3. Oke. Berarti Ini udah setahun lah umurnya. oh, baik. Jadi mekanismenya kita sudah bahas defense, habis itu Life point. point. Dan misalnya nih, ini saya cupu lah bilangnya saya Ya. serang terus, aduh serang kan, fan gue, aduh keserang lagi, Iya. aduh keserang lagi, nyampe habis tuh. Iya. Udah. Untuk sekali lagi. Oh, sekali lagi baru saya kalah. Cuma Betul. perlu satu aja. Iya. Oh, Sekali lagi. oke. Karena oke, baik. Gitu sih.
Dan itu kita baru ngomongin nih, baru Kobe doang nih. Ini saya aku ini sangat cetek, masih sangat cetek nih bro, masih nahan kayak ya sebagai bahasa bayi yang mana gitu ya. Ini istilahnya kita baru ngejelasin 2 warna doang kan, sedangkan di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 warna totalnya. Oh, oke. Secara full keseluruhan di game ini tuh ada 6 warna. Wah, berarti alasan bro harus sering main lagi ke saya sih. Nanti, Gitu sih. iya. Kayaknya sangat patuh. Saya, karena saya ada apa tuh namanya keterikatan batin sendiri sih sama One Piece ini ya. Saya mau baca udah kayak beribadah lah pada zamannya. Pada zamannya ya. Wah, sekarang saya lagi dalam posisi nabung. Iya, nabung chapter gitu kan. Ya. Karena saat ini tunjangan informasinya tuh sangat banyak. Nah itu dia. Iya. Saya juga udah nahan tuh di One Piece, apalagi setelah di manganya kan udah istilahnya perkembangannya cepet banget nih. Setelah di bab yang ini saya nggak nampung lagi tuh. Wah, kalau boleh tahu bapak yang mana tuh bro? Itu mungkin teaser. Saya sangat suka. Kita bisa keluar dari TCG mungkin berikutnya. Kan setelah apa Gimana tuh? namanya? Oh di animenya pun baru lanjut kan? Iya. Setelah dari Egghead Egghead ya? dia geser Wah, ke bagus. Elbaf. Oh iya Baf. Iya. Tapi sebelum ke Elbaf kan ngejelasin dulu tuh. Agak flashback sama dia nyerempet-nyerempet ceritanya di God Valley. God Valley. God Valley. Iya. God Valley. Tapi sama sih saya juga masih putus di Above. Iya. Ya cuman udah saat pertengahannya gitu kan. Jadi lagi nabung mental juga, ya kan? Iya, buat Persiapan. Iya. Masuk lagi biar terwaktu ini kayak, oke, nggak ada apa sih kayak, bang, habis. Saya setiap ngeliat klipnya tuh kayak apa yang terjadi nih? Iya kan? Udah datang Trump kan ya? Cuman ya udahlah. Udahnya gitu. Iya. Kalian dulu. Mari kita berhenti gitu. Main TCG-nya dulu aja. Oke. Wah, sangat insightful sih bro. Makasih ya bro pada datang. Sama-sama. Iya, balik lagi nih kalau ibaratkannya bongkahan es ini kayaknya masih cucuil di atas ya. Apalagi saya. Istilahnya tuh mungkin Ya gitu lah. Nggak muncul. masih di bawah. Batu Saya pernah bawa deck ini ke turnamen aja tuh. Setiap saya main, saya harus ngejelasin efeknya ini ke lawan. Saking deck ini tuh jarang nggak terkenal dan Saya rasa bilang ini karena orang Indo nggak bisa baca ya. Oke. Wah, berarti bro ada pengalaman di skena turnamennya. Wah, portofolionya panjang kayaknya ya. enggak sih. Wah, itu bisa di recap tuh dari pengalaman tuh kan. Top 10 turnamen. Nah, saya lengkap aja. Top 10 lengkap. pembantaian. Saya terbantai. Kita tuh dominasi. Susah kalau Aduh. kalau bawa deck-deck yang kayak gini tuh, yang deck-deck ideal tuh agak susah. Kita harus matahin idealis kita. Emang kalau buat turnamen pasti nyiapin deck lain lagi. Oke. Ini waktu itu karena saya ngetes ombak aja. One Piece nih bisa nggak sih kita make deck yang kita suka ataupun idealis kita untuk ke ranah kompe. Ternyata pada saat zamannya Kobe ini udah inilah apa namanya, susah lah untuk bersaing. Oke. Masih ada harapan tapi kita perlu effort lebih untuk kita mikirin kapan kita pakai Don untuk nyerang, kapan kita pakai Don untuk naruh karakter. Karena Don ini efek dia selain buat manggil karakter, ini kita bisa colok misalnya ke leader. Ya. Kan ini ada plus 1000. Baik. Serangannya tuh plus 1000. 5.000. Oke. Jadi sebisa mungkin ini nggak nganggur lah ya. Iya. Kalau kita nggak pakai efek juga kita bisa pakai buat memantapkan serangan kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat game tuh bayangin kalau kita nyerang shoot 4 gitu. Dia kan ada strategi yang kayak wah langsung 10-10-nya dimasukin ke satu karakter langsung nyerang. Bayangin aja tuh. Langsung 15.000. Bang banget ya. Itu kan PR buat ngeguardnya tuh. Sedangkan kartu di hand kita buat ngeguard paling cuman atau nge-counter 2.000, 1.000 gitu. Oke. Terus ya mungkin itu nanti next lah gitu. Oke, next lah. Berarti kita ini awal dari pernakaman yang panjang seperti saya harap. Harap tadi. Saya harap. Senang. Ya, masih udah datang. Nah, oke. Thank you. Thank you.